Demokrasi disogok Rp 400 juta. Kisah busuk dari Hasto dan dapur PDIP. Di tengah bisinya panggung politik Indonesia yang penuh polesan pencitraan dan sandiwara moralitas, tersingkaplah lagi satu kisah busuk yang memualkan. Skandal suap harum masiku yang menyeret Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ke tengah kubangan lumpur kejahatan politik. Tak cukup hanya mencoreng marwah demokrasi, mereka bahkan tega menodainya dengan uang recehan kotor, Rp 400 juta untuk membeli satu kursi wakil rakyat, seolah demokrasi ini hanyalah pasar lelang bagi ambisi haus kuasa para politisi munafik. Hasto, tokoh yang selama ini tampil dengan wajah serius, berkicau soal ideologi dan nasionalisme, ternyata di belakang layar justru bermain sebagai sutradara konspirasi yang licik. Bersama harum masiku, buronan yang entah disembunyikan di mana oleh jaringannya, mereka menjajakan kehormatan lembaga legislatif hanya demi mempertahankan dominasi politik partai berlambang banteng. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi penghinaan terang-terangan terhadap rakyat Indonesia. Rp 400 juta bukanlah jumlah kecil, tapi jauh lebih kecil dibanding kehancuran moral yang ditimbulkan. Uang itu, menurut kesaksian penyelidik KPK, mengalir dari tangan Hasto, sang sekjen partai penguasa, untuk menyuap Wahyu Setiawan, komisioner KPU yang seharusnya jadi benteng netralitas demokrasi. Tapi alih-alih menjaga integritas pemilu, Wahyu malah ikut berpesta dalam proyek kotor ini. Ia menjual kewenangannya layaknya preman jalanan menjual keamanan palsu. Hanya saja, yang dia jual adalah kepercayaan rakyat. Dan PDIP, diam seribu bahasa. Partai yang selama ini mengklaim sebagai partai wong cilik, partai ideologis warisan Bung Karno, justru melindungi para mafia politik di dalam tubuhnya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada upaya bersih-bersih. Mereka memilih bungkam dan membiarkan publik menyimpulkan bahwa di balik lambang banteng itu, tersimpan aroma busuk konspirasi kekuasaan. Lihat bagaimana Hasto tak hanya diduga menyuap, tapi juga merintangi penyidikan. Ia bukan hanya menyogok, tapi juga menyabotase proses hukum. Dari menyuruh stafnya merendam HP ke dalam air, seperti tokoh kriminal di film murahan, hingga mengkoordinasi agar para saksi berbohong di bawah sumpah. Hasto, sang sekjen, lebih layak dijuluki sekjen mafia demokrasi ketimbang sekjen partai politik. Sementara itu, harum masiku terus menghilang, dan negara ini tampaknya sengaja membiarkannya. Sejak awal 2020 hingga hari ini, satu orang bisa menghilang bak. Ditelan bumi di era digital, padahal ini negara yang katanya punya intelijen kelas dunia. Lucu sekaligus menjijikan. Tidak perlu jadi jenius untuk tahu bahwa seseorang pasti melindungi Harun. Dan dugaan itu makin kuat ketika kini terbukti, Hasto terlibat langsung dalam skema suap yang menjadikan Harun sebagai pion dalam peta politik busuk PDIP. Dan ketika KPK, yang kini tak lagi setajam dulu, mencoba menggali lebih dalam, Hasto malah main drama. Menyuruh orang suruhannya menenggelamkan HP, menghapus jejak digital, mengatur saksi-saksi, semua dilakukan dengan cara kekanak-kanakan tapi tetap menjijikan. Ini bukan sekadar perintangan penyidikan, ini adalah perlawanan sistematis terhadap keadilan. Dan dilakukan oleh petinggi partai besar. Masihkah kita bisa percaya pada partai yang melindungi dan menyembunyikan wajah-wajah korup seperti ini? Masih adakah sisa-sisa moralitas di tubuh PDIP, partai yang dulu konon katanya dibentuk atas dasar penderitaan rakyat? Kini rakyat cuma jadi tameng. Mereka hanya dipakai saat kampanye, lalu dibuang setelah suara dikantongi. Lalu hasilnya? Rakyat ditipu, wakil rakyat dipalsukan, dan sistem diperkosa demi kepentingan segelintir elit yang mabuk kuasa. Skandal harum masiku ini bukan insiden kecil. Ini adalah representasi nyata dari wajah politik kotor Indonesia hari ini. Dan Hasto adalah simbol paling terang dari bagaimana seorang elit bisa menjual prinsip dan hukum hanya demi satu kursi di DPR. Ironisnya, ini bukan demi rakyat. Ini demi kepentingan partai. Demi peta kekuasaan. Demi melanggengkan oligarki politik yang mengatasnamakan demokrasi. Tapi jangan salah, Hasto bukan satu-satunya pelaku.
Ia hanya satu dari banyak kepala di tubuh naga yang bernama PDIP, sebuah partai yang kini lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada membela nilai-nilai reformasi yang mereka gadang-gadang dulu. Mereka kini berdiri di sisi yang sama dengan pelanggar hukum, para koruptor, dan pelaku manipulasi kekuasaan. Dan selama publik masih diam, selama rakyat masih terlena dengan drama politik murahan, mereka akan terus beroperasi dengan tenang, melanggengkan praktek busuknya. Cukuplah. Sudah waktunya rakyat sadar bahwa Hasto dan partainya bukan korban, melainkan dalang. Bukan bagian dari solusi, tapi sumber utama masalah. Demokrasi kita akan terus disandera jika wajah-wajah seperti ini terus bercokol di pusat kekuasaan tanpa konsekuensi hukum dan sosial yang tegas. Kita tidak butuh politisi yang lihai menyuap, tapi lemah dalam kejujuran. Kita tidak butuh partai besar, jika isinya hanya komplotan penjilat kuasa dan perusak kepercayaan publik. Biar sejarah yang menghakimi. Tapi biarlah sekarang kita menolak diam. Sebab ketika uang mulai membeli wakil rakyat, dan para pelaku kejahatan malah dilindungi struktur partai, maka rakyatlah yang harus berdiri dan menyuarakan amarahnya. Dan nama pertama yang harus kita panggil dalam barisan kecaman itu adalah Hasto Kristianto. Rp 400 juta untuk Harun Masiku. Borok busuk Hasto dan PDIP terbongkar di sidang Tipikor. Skandal memalukan kembali mengemuka dari jantung kekuasaan PDIP. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 16 Mei, penyelidik senior KPK, Arief Budi Raharjo, membeberkan fakta mengejutkan, uang haram sebesar 400 juta rupiah berasal dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk meloloskan buronan kelas kakap Harun Masiku ke DPR lewat jalur gelap pergantian antar waktu, PAW. Jelas-jelas, Hasto bukan hanya tahu-menahu. Dia adalah dalang, pendanai, dan pengatur skenario licik di balik drama PAW kotor ini. Bersama komplotannya, Harun Masiku, Doni Tri Istiqomah, dan Saiful Bahri, mereka menyuap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 600 juta rupiah. Semua demi memaksakan Harun Masiku, pecundang pemilu, duduk di kursi parlemen yang tidak pernah dia menangkan secara sah. Bayangkan, partai yang selalu mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi, ternyata bermain kotor dengan uang dan kekuasaan. Dan yang paling menjijikan, saat Harun Masiku hendak dicokok, Hasto malah memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan si buronan, bahkan menyuruh mereka merendam HP dalam air seperti sedang bermain sinetron murahan. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Ini penghinaan terhadap demokrasi. Ini bukti bahwa PDIP, lewat tangan Hasto, telah menjadikan politik sebagai arena mafia dan suap. Tak cukup menyuap, Hasto juga menghalangi penyidikan KPK, memanipulasi saksi, dan mengatur strategi agar Harun bisa lenyap bak ditelan bumi. Ironisnya, semua ini dilakukan oleh sosok yang kerap bicara soal etika politik dan moralitas negara. Munafik kelas kakap. Partai sebesar PDIP, jika benar-benar punya integritas, seharusnya mecat Hasto dan minta maaf kepada publik. Tapi sampai hari ini, yang ada justru pembelaan dan pembungkaman. Rakyat tidak butuh partai yang jago bicara tetapi busuk dalam perbuatan. Rakyat tidak butuh elit yang licik menukar suara dengan uang. Hasto dan kroninya sudah menodai sistem demokrasi Indonesia, dan pantas dihukum seberat-beratnya. Drama 400 juta rupiah, Hasto, PAW, dan operasi cuci tangan di panggung demokrasi. Jakarta kembali jadi panggung opera politik absurd. Kali ini, lakon utamanya, Hasto Kristianto, sekjen partai yang katanya merakyat, tapi faktanya lebih sibuk ngurus PAW pakai uang haram. Dalam sidang terbaru di Pengadilan Tipikor, penyelidik KPK Arief Budi Raharjo membuka suara. Bukan suara rakyat ya, tapi suara duit. 400 juta rupiah, katanya, meluncur dari kantong Hasto demi menyulap Harun Masiku yang gagal nyalek jadi anggota DPR lewat jalur cepat, PAW. Hebat betul. Tak terpilih oleh rakyat? Gampang. Uangnya dikocok, komisioner KPU disuap, kursi DPR pun bisa dipesan layaknya bangku bioskop VIP. Apalagi, ada pemain kawakan. Harun Masiku si buronan, Saiful Bahri, Doni Tri,
Dan tentunya Wahyu Setiawan, sang komisioner yang mudah goyah jika amplop tebal datang menyapa. Jadi menurut kesaksian Arif, tim KPK waktu itu sampai bagi tugas, bukan untuk menyelamatkan demokrasi, tapi menyelamatkan logika. Karena ternyata uang 400 juta